Oke, halo. Di sini aku mau memperagakan bagaimana cara membuat interaktif book. Di sini aku mengambil tema alat transportasi. Ini tadi malam udah aku bikin kerangkanya kayak gini, dan aku udah bikin juga untuk piecesnya. Jadi untuk yang nantinya ditempel-tempel di interaktif booknya. Dan sekarang karena ini sudah di print, sudah banyak seperti ini, sekarang waktunya untuk melaminasi menggunakan mesin laminating. Jadi ini aku pakai mesin laminating yang ada di sekolah, all about school stuff. Jadi seperti itu, karena nggak punya mesin laminating sendiri di rumah seperti yang ada di video kemarin bilangnya pakai mesin laminating di sekolah gitu. Jadi aku pakai mesin laminating yang ada di sekolah. Oke, mesin laminatingnya udah aku tancepin di listrik. Sekarang aku mau peragakan gimana cara menyalakannya. Jadi mesin laminatingnya udah aku colokin, dan sekarang aku mau nyalain. Start dulu, sealing, terus ke 130 derajat seperti itu. Nah, ini adalah lampu indikator. Jadi kalau misalkan nanti lampunya itu udah nyala, kita bisa laminating di sini. Kita tunggu. Oke, next. Sebenarnya ada yang perlu aku selesaikan. Jadi untuk benar-benar panas. Oke, sekarang aku mau nyiapin dulu plastik laminatingnya. Jadi ini sebenarnya aku udah selesai mencetak atau ngeprint semua bukunya untuk menjadi satu buku seperti ini. Jadi sampai terima kasih sampai selesai. Tapi aku masih belum motongin yang piecesnya. Jadi nggak apa-apa deh, aku mau laminating yang ini dulu. Sebenarnya aku udah pernah buat semacam ini juga. Jadi aku punya beberapa media atau beberapa visual support yang biasa aku gunain di sekolah. Jadi contohnya ada, sebentar aku ambilinnya. Oh enggak, aku kasih tahu aja. Aku bikin visual support yang seperti ini. Ada first and then ini, terus ada schedule, terus ada daftar kegiatan gitu. Terus ini papan flanel, jadi bisa ditempel gitu sama velcro seperti ini, dan ya semacam itulah. Dan tugasnya besok juga membuat seperti ini. Next, di sini juga ada yang seperti ini juga. Mungkin teman-teman yang ada di PLA udah pada tahu ini ya, dan nama dan all stuff seperti itu. Kita masukkan dulu semuanya, baru dilaminating. Ini halaman ketiga. Nah, ini udah jadi semuanya, udah masuk di kertas laminating. Sekarang kita laminating. Nah, kita lihat sama-sama untuk mesin laminatingnya. Nah, ini mesin laminatingnya sudah menyala, jadi lampu indikator menyala warna merah. Bisa kita pakai. Kita masuk. Nah, kalau udah laminating bukunya
seperti ini. Sekarang kita laminating piecesnya. Aku udah buat beberapa pieces, jadi kita sebelumnya potong-potong piecesnya dulu supaya nanti bisa dilaminating. Jadi oh ya, untuk laminating piecesnya usahakan kita potong dulu semuanya sampai selesai, kemudian kita masukkan di plastik laminasi. Kemudian kalau sudah masuk di plastik laminasi, kita bisa laminating lagi. Karena kalau misalkan posisinya seperti ini, kemudian dilaminating pakai plastiknya, kemudian digunting, itu takutnya nantinya akan kebuka. Jadi nanti rekatan di tengah itu nggak terekat sempurna dan malah kebuka. Jadi mubazir. Lebih baik kita potong dulu sampai selesai, kemudian kita kasih plastik laminating, kemudian kita laminating lagi seperti itu. Jadi biar kita bisa kerja dengan lebih baik. Kita udah buat bukunya, sekarang kita potong piecesnya. Oh ya, karena ini aku bikinnya di sekolah, jadi lumayan rame banget sama teman-teman, sama rekan-rekan kerja, terus sama ada murid juga yang sudah mulai masuk. Tapi murid yang mulai masuk ini karena akhir bulan ini rencananya akan ada stasiun TV yang syuting di sini, jadi ada di satu acara stasiun TV itu. Jadi semua karyawan, semua guru wajib masuk setiap hari, dan kita harus standby dan juga siap-siap untuk mendatangkan siswa ke sini. Nah, ini adalah hasil yang sudah saya potong. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam plastik laminating. Yuk. Nah, ini yang sudah dimasukkan ke dalam plastik laminating dan kita mulai laminating. Mulai dari yang ini dulu. Susah ya. Kita laminating sampai ujung. Nah, itu karena ada sisa kertas, jadi kita balik. Baik, sekarang karena udah semuanya di laminating, jadi sekarang waktunya untuk menggunting. Nah, kalau di laminating seperti ini, itu bisa lebih awet daripada ketika masih berbentuk kertas, kemudian di laminating terus digunting. Jadi memang kita harus mengguntingnya 2 kali. Jadi yang pertama digunting dulu sampai selesai, kemudian dimasukkan ke plastik laminating, habis itu di laminating terus digunting lagi. Itu lebih awet daripada yang cara tadi. Cuman itu preferensi ya, jadi boleh pakai cara yang seperti itu atau yang seperti ini. Tapi kalau aku lebih suka yang seperti ini karena lebih awet gitu. Ya, aku mau gunting, kita gunting semuanya. Usahakan guntingnya itu tepinya itu jangan sampai ada yang tajam, jadi harus dibulatkan di ujung supaya nggak melukai anak dan nggak melukai gurunya. Gurunya udah cukup terlukai, jadi jangan dilukai lagi. Terus nah kayak gini, ini kan ujungnya lancip, kalau bisa dilihat ujungnya lancip seperti ini. Nah, ini bisa kalau misalkan nggak dibuletin kayak gini, nah kayak gini itu bisa melukain anak, jadi harus dipotong. Ini kayaknya kameranya deketan ya, agak jauh aja. Gini, maaf belakang berantakan. Maaf. Ini toilet.
ada di sini. Ini aku sembari nunggu pulang dan juga nunggu mesin laminasinya sampai dingin, karena mesin laminasinya itu nggak boleh dimatiin ketika dia belum dia harus telaten ya teman-teman kalau mau bikin kayak gini. Tapi aku suka sih bikin kayak gini, cuman kadang waktunya aja yang kurang tepat. Aku masih punya banyak aku masih punya banyak laminatingan yang belum aku kasih velcro, jadi ada masih banyak. Terus ini masih banyak kerjaan juga, jadi harus diselesaikan. Yaudah, kita tunggu dulu sampai aku nyelesain guntingan ini semua. Nah, ini udah jadi. Untuk bukunya kita urutkan dulu. Nih, bukunya tentang alat transportasi. Kita sudah menyiapkan map. Di sini mapnya itu seperti ini, bisa dibuka tutup. Mapnya seperti ini, bisa dibuka tutup. Kemudian, nah di sini saya menaruh satu kantong plastik yang bisa ditaruh di mapnya untuk tempat piecesnya seperti ini. Di sini. Terus piecesnya ini jangan lupa untuk diberi velcro. Saya sudah membeli velcro. Nah, velcro yang lembut seperti ini. Nah, yang ini. Wait. Nah, velcro yang lembut kita taruh di bukunya. Kita tempel nanti di bukunya menggunakan lem tembak. Nah, untuk velcro yang kasar, yang seperti ini, nah, yang teksturnya kasar, itu kita tempel menggunakan lem tembak di piecesnya yang akan ditempel-tempel di buku interaktifnya. Nah, sebelumnya saya mau melubangi dulu buku ini supaya bisa masuk ke dalam mapnya. Nah, untuk kantongnya sendiri saya taruh di paling belakang dari mapnya supaya terlihat ya judul dari buku ini. Nah, saya mau melubangi dulu satu-satu bukunya menggunakan pembolong kertas. Seperti ini. Nah, tadi karena kelupaan, harusnya sebelum dilaminating tuh ditandai ya di sininya, tapi ya gitulah ya, kelupaan. Jadi saya tadi ngambil satu kertas HVS F4, HVS atau Buffalo F4, terus dilipat seperti ini, terus kita tandai di tengahnya. Nah, kalau sudah disamakanlah di laminatingnya, disamakan seperti ini, terus ditandai di tengah-tengahnya gitu. Terus kalau sudah diplong bareng-bareng. Kalau bisa semua masuk, silakan diplong semua. Tapi kalau misalkan harus sedikit-sedikit, diusahakan jangan cuma ngeplong satu-satu, jadi langsung ngeplong 3 atau 4. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah deh, bolong. Terus kita
tandai lagi. Nah, kalau mau mengelem velcro-nya jangan dipasang di buku ya teman-teman, jadi harus dikeluarin dulu karena nanti takutnya lemnya akan kena ke halaman-halaman yang lain. Ini kita ambil aja halaman pertama dulu. Kita ambil halaman pertama. Ini di sini ada 4 gambar. Nah, ini saya sudah membuat titik-titik untuk ditempel oleh velcro-nya. Nah, 4 gambar. Ini yang gambar yang di bukunya itu tidak ada kata atau tulisannya, tetapi yang ditempelkan ada tulisannya seperti ini. Nah, ini konsepnya hanya menjodohkan gambar. Mulai menggunakan lem tembak. Kita colokkan dulu. Jangan lupa untuk mengisi lem tembaknya ya teman-teman. Dengan lem sini batang. Tunggu sampai dia meleleh. Sembari menunggu lem tembaknya panas, kita sambil motong-motong velcro ya teman-teman ya. Velcro-nya nggak perlu terlalu lebar, tipis-tipis aja, karena kalau misalkan terlalu lebar nanti dia akan semakin nempelnya tuh semakin kenceng. Jadi kalau misalkan nempelnya kenceng, otomatis nariknya juga harus dengan kekuatan penuh. Jadi ya takutnya velcro yang halus yang ada di sini juga ikut tercabut. Yang penting bisa nempel dua-duanya. Jadi nggak perlu terlalu tebel untuk motong-motong velcro-nya. Jadi kecil-kecil aja. Satu velcro yang potongan gini ini bisa dipakai 3 potong lagi. Jadi nggak perlu terlalu lebar. Nah, untuk pakai lem ini juga harus hati-hati ya teman-teman, karena lemnya panas banget. Jadi harus siap-siap, tapi sehati-hati kita pun tetap lemnya itu tetap panas ya. Jadi ya sudah lah ya. Kita ikhlaskan saja tangan kita dilem oleh lem yang panas. Cuman lem doang kok, belum api neraka. Ya kan Bu ya? Kok gemeteran ya? Kok gemeteran saya guys? Hei, kamu kenapa gemeteran? Kenapa kamu takut? Iya, cuman dikit aja kekenyosnya, belum api neraka kok teman-teman. Jadi tenang aja. Nah, ini udah mulai keluar nih lemnya. Nah, sembari lemnya ini menunggu dingin. Lemnya itu nggak perlu terlalu tebel ya teman-teman ya. Pokoknya dia udah kena di velcro-nya udah cukup. Jadi nggak perlu terlalu tebel. Kayaknya aku harus memperlihatkan bagaimana aku ngelem. Terpasangnya kayak gini ya teman-teman ya. Nah, ini ngelemnya seperti ini. Jadi tipis aja, nggak perlu terlalu tebal. Yang penting lemnya tuh udah keluar dan panas. Karena kalau terlalu tebal itu sebenarnya dia malah nggak nempel. Jadi dia ada rongga atau ada apa ya? Ada lapisan yang bikin dia tuh sebenarnya nggak nempel. Jadi tipis-tipis aja. Nah, seperti ini. Miring tapi nggak apa-apa. Nih, ini seperti ini. Karena emang velcro-nya tipis dan kecil, jadi ya nggak apa-apa lah, diikhlaskan ya jari-jarinya untuk sedikit ngerasa panas, nggak apa-apa. Tempelkan di sepeda. Nah, tadi aku udah sempet pasang semua velcro
yang ada di buku maupun di piecesnya yang ada di potongan-potongan gambarnya. Nah, untuk velcro yang di bukunya jangan lupa velcro yang halus dan dia kalau bisa yang lebih lebar, karena nanti untuk potongan-potongan gambarnya itu supaya bisa menempel. Jadi kita nggak harus mencari di mana velcro-nya untuk menempelkan, tapi kalau lebar gini kan kemungkinan menempelnya bisa lebih tinggi. Terus udah nempel semua, ini aku mau masang di bindernya. Jadi ini snack halter ya, bukan binder. Yang ada 2 pengait di sini. Terus nanti untuk bukunya ini bisa dilubangi menggunakan pelong-pelongan atau pembolong kertas. Ini aku mau susun. Nah, untuk yang piecesnya sudah aku tempeli juga velcro yang kasar kayak gini. Nah, kayak gitu supaya nanti bisa menempel di bukunya. Nah, untuk yang paling terakhir yang aku pasang di snack halter ini adalah yang kantong. Jadi binder yang ada kantongnya seperti ini untuk menaruh pieces atau potongan-potongan gambar yang akan ditempelkan di bukunya. Nah, untuk gambar-gambarnya ini jadi nanti bisa dimasukkan di sini ya. Jadi bisa dimasukkan di sini. Jadi nggak perlu takut hilang. Kalau udah selesai dimasukkan di sini lagi. Terus aku mulai susun bukunya dari halaman terakhir sampai halaman pertama. Nah, ini adalah hasil buku interaktif yang sudah saya buat. Terus ini kalau bisa teman-teman nyari map atau binder, Snellhector atau apapun yang bisa terbuka ya. Jadi bisa benar-benar terbalik seperti ini. Jadi anak tidak kesulitan untuk membuka. Nah, seperti punyaku ini adalah map Snellhector sebenarnya, tapi dia menggunakan pir di tengahnya. Jadi guru atau orang itu bisa memilih untuk map ini dikencangkan atau dilonggarkan. Kalau misalkan dilonggarkan, maka anak ini nanti bisa membuka buku ini dengan lebih leluasa. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mau longgar, jadi kekuncinya itu agak dilonggarkan seperti ini supaya bisa terbuka lebih leluasa seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi usahakan kalau bisa nyari rekomendasi saya adalah map Snellhector yang berbentuk seperti ini. Jadi tidak yang kan kita pernah tahu ya, map Snellhector yang benar-benar rapat banget. Nah, itu susah kalau misalkan anak menggunakan itu karena dia tidak bisa membalik lembaran-lembaran buku ini dengan mudah gitu. Jadi kalau bisa yang seperti ini. Nah, sekarang aku mau jelasin isi dari buku ini. Ini aku udah buat buku, temanya adalah alat transportasi. Jadi ini alat transportasi. Untuk halaman pertamanya ini seperti ini. Halaman pertamanya ini adalah kendaraan yang biasa digunakan anak untuk berangkat ke sekolah. Jadi ada anak yang menggunakan mobil atau sepeda motor atau becak dan juga sepeda. Nah, ini konsepnya menempelkan sesuai dengan gambarnya. Jadi untuk menyamakan gambar. Cuman bedanya kalau di sini menggunakan, kalau yang ini pakai tulisan. Jadi udah ada katanya, kemudian kita tempel di sini. Jadi untuk latihan membaca anak juga bisa. Kemudian untuk halaman keduanya, nah seperti ini kan bisa dibuka secara lebar ya teman-teman. Yang kedua, ini temanya adalah kendaraan yang dia dipakai untuk dinas. Jadi ada mobil ambulan, ada mobil polisi, ada pemadam kebakaran seperti itu. Jadi yang dipakai di lembaga atau instansi. Kemudian yang sini untuk mengenal warna. Jadi ada ayah mempunyai mobil ayah berwarna kuning. Nah, anak diminta untuk mencari mana mobil yang berwarna kuning dari berbagai gambar yang sudah ada. Terus yang ini adalah berhitung. Jadi
hitunglah. Jadi di sini ada 3 pesawat, ada 1 kereta, ada 4 kapal. Nah, itu anak disuruh untuk mengisi atau menempelkan angka. Jadi sejumlah benda atau alat transportasi yang ada di sini. Ini yang dipakai adalah kendaraan yang membawa orang dalam jumlah yang besar, lebih dari 5 orang. Jadi kendaraan-kendaraan umum seperti itu ya. Kemudian yang ini temanya sama, masih berhitung sampai 5, 1 sampai 5. Tapi di sini adalah terserah, ini bisa diisi apa aja. Cuman kalau saya buatnya 5 kereta api. Nah, berarti anak diminta untuk menempelkan gambar kereta api sejumlah 5 seperti itu. Atau bisa diisi angka apapun atau angka berapa saja seperti itu. Kemudian ini adalah puzzle sederhana, jadi ada potongan gambar depan kendaraan, terus anak diminta untuk mencari potongan bagian belakang kendaraannya. Kemudian yang terakhir adalah ini konsepnya seperti menebali ya, tapi di sini anak hanya diminta untuk mengikuti alur menggunakan jari, atau bisa juga menggunakan pensil atau ballpoint, akan tetapi tidak menebali ya, karena ini masih sudah terlaminasi, jadi anak langsung saja mengikuti dengan pola jari atau dengan pensil seperti itu. Kemudian sudah seperti itu ya teman-teman. Jadi buku ini bisa digunakan berulang-ulang dan bisa digunakan oleh beberapa anak. Jadi nggak cuma digunakan secara individu, jadi bisa digunakan oleh banyak anak. Dan jangan lupa untuk menyimpan potongan gambar atau piecesnya di halaman yang paling terakhir. Nah, halaman paling terakhirnya ini adalah map atau plastik yang ada lubangnya seperti ini untuk menyimpan gambar-gambar. Jadi gambar-gambar yang sudah dibuat tadi disimpan ke dalam plastik ini agar lebih tahan lama dan juga tidak hilang. Masukkan seperti ini ya teman-teman, dimasukinnya seperti itu. Nah, untuk menulis judulnya jangan lupa untuk menulis judul pada map atau buku interaktif ini dengan menggunakan stikernya seperti ini. Nah, boleh di print atau boleh ditulis bebas, atau bisa juga ditulis di sini kalau misalkan nyimpennya dalam bentuk horizontal. Jadi ini bisa digunakan oleh banyak anak gitu. Jadi nggak cuma digunakan oleh satu anak. Seperti itu. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa jadi inspirasi teman-teman untuk membuat buku atau media interaktif atau buku interaktif, karena buatnya cukup mudah dan yang bahan-bahan yang digunakan juga terjangkau dan bisa dicari di toko-toko alat tulis. Dan ini bisa digunakan untuk media pembelajaran anak yang benar-benar bagus dan tahan lama, karena bisa digunakan berulang-ulang. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dadah.